bersama Bang Farhat dan pembela kaum lemah rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus. Dia nggak pernah sidang, takut ditanya kamu sekolah di mana, takut ditanya izin advokatnya kapan, ya Kak? Kita hanya ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Itu saran. Konflik Agus Salim dengan pihak-pihak yang mengalihkan uang donasi senilai 1,3 miliar untuk para korban bencana alam di NTT semakin hari semakin membingungkan. Bukan hanya kasusnya yang jauh dari substansi, tetapi juga pihak-pihak yang berkonflik seperti hanya mengejar sensasi. Misalnya saja kemunculan Sylvia Sumbarto yang kini menyeberang ke pihak Agus Salim dan merapatkan barisan terdepan bersama Farhat Abbas. Advokat yang kerap disapa Sisil itu berubah haluan, dulu lawan, kini kawan. Ia, ex-pengacara Novi dan rumah yayasan itu mengaku selama bergabung di barisan Novi ada banyak kejanggalan yang mengganggu nuraninya dan tidak sejalan dengan sikap idealismenya. Karena alasan itulah, Sylvia menyeberang menjadi kuasa hukum Agus Salim dengan satu agenda mengembalikan hak Agus Salim atas uang donasi 1,3 miliar yang sudah dialihkan untuk membantu para korban bencana alam. Atas kesepakatan sepihak Denny Sumargo, Novi, Pablo Benua, dan Gary Julian. Mengenai kemanusiaan ya, tentang Agus ini, berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari, itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya, ya. Dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Karena apa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta. Pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Bang Farhat dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini. Saya berharap teman-teman semua meyakini bahwa Agus ini posisinya adalah orang yang lemah. Nah, maka dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Farhat dan pembela kaum lemah rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Hajar! Ring satu, nggak ada ring 3 di sini. Di sini nggak ada ring-ringan, kayak tidak. Gak usah didengerin, iya ya, kan udah kelar ya, tapi masih aja ada klarifikasi, masih aja aku dibawa-bawa, kayak mana? Mau dibalik kemana kan ini dana ilegal. Cuma dia aja yang bilang ini dana Agus. Sampai hari ini dia bilang dana Agus. Kan tunjukkan buktinya kalau itu dana Agus. Mana undang-undang mana yang bilang itu dana Agus? Nggak ada. Ini ada kekosongan hukum. Saya juga tidak menyangka ya, sebegitu cepat, sebegitu sregep Gary sepulang dari NTT kemarin menyalurkan dana donasi. Hari ini dia sudah membuat laporan pertanggungjawaban, baik secara print out maupun secara digital. Nah, hal itu sangat baik ya kan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Gary dan Densu pada saat dia menyalurkan donasi itu betul-betul bertanggung jawab, betul-betul
sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan ya. Namun sampai dengan hari ini laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran donasi kemarin kepada kami kuasa donatur itu baru janji, baru kita akan ketemu mungkin besok atau lusa dia baru bisa ketemu dengan kita. Kemarin informasinya setelah laporan kepada Kemensos itu selesai 8 baru dia akan memberikan laporan kepada kita. Kemunculan Sylvia juga diiringi pengalaman tak menyenangkannya selama menjadi kuasa hukum Novi dan pengacara Rumah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Bagaimana tidak, menurutnya ada pihak yang mempunyai kepentingan yang ikut bermain dalam kasus uang donasi. Terlebih setelah tahu kemana uang donasi berlabuh dan bagaimana para pihak merancangnya. Maka tidak ada alasan bagi Sylvia untuk kembali buka suara dan menyuarakan kebenaran siapa yang seharusnya dibela. Kini, bersama Farhad Abbas, Sylvia kembali menggugat uang donasi yang dialihkan ke para korban bencana alam di NTT atas dasar kemanusiaan, tetapi menyingkirkan nilai kemanusiaan untuk siapa uang donasi itu sedari awal dimaksudkan. Maka seperti inilah suara kemanusiaan Sylvia atas berbagai kejanggalan selama membela Novi dan Yayasan Peduli Kemanusiaan yang tidak berizin. Terlebih kemunculan kuasa hukum para donatur yang dianggap ngawur lantaran mengaku mendapat kuasa dari ratusan para donatur. Faktanya hanya 2 orang yang memberikan tanda tangan. Kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua, ya, milik bangsa Indonesia. Mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan, ya. Di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan, ya. Dimutasikan atas dasar intimidasi dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, Kembalikan uang Agus. Ya, Agus sudah dieksploitasi. Ya, dengan kekurangannya matanya buta dieksploitasi. Uangnya dihabisin. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta mata dan buta hati. Jadi yang buta, yang justru yang ngambil uang yang buta kan? Betul. Dibutakan. Dan yang saya kaget ketika donasi ini dialihkan. Saya mungkin kalau uangnya bukan peruntukan pengobatan mata Agus mungkin tidak apa-apa. Tapi ini adalah hak seseorang yang diambil paksa, disuruh mutasi. Alih-alih katanya cukup teman-teman cukup disimpan saja kata di yayasan, tapi pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain. Itu nggak bagus. Sebenarnya Kasil ini masuk dulu karena Pablo dulu bilang akan kolaborasi dengan Agus. Makanya beliau mau dan itu pun minta izin sama saya. Makanya Pablo tahu bahwa Kasil ini tujuannya untuk sejalan, tapi begitu dimanfaatkan Kasil ini, dia belok-belok gitu, belok-belok. Pablo itu kuasanya cuma 2 surat kuasa. Dia nggak pernah sidang, takut ditanya kamu sekolah di mana, takut ditanya izin advokatnya kapan, ya kak? Ntar kalau saya tanya ijazah SMA-nya mana, pokoknya saya tanya semua nanti ya. Kalau saya sidang, makanya nggak berani sidang, ya. Nah terus ditanya alamat kantornya, dikirim surat ke kantor pengacara nggak ngaku punya rumah tapi alamat rumahnya nggak jelas. Dibilang sama satpamnya jangan beri tahu rumahnya di sini gitu. Saya tahu kok. Begini ya, saya waktu itu datang di tengah-tengah. Gugatan sudah masuk, LP sudah masuk. Yang jelas setelah saya baca semuanya bahwa memang ada suatu kejanggalan. Bagaimana seseorang dikatakan donatur? Berapa uang yang masuk untuk didonasikan? Ya. Dan kemudian posisi mereka sebagai donatur dikuatkan dengan apa? Yang pada akhirnya saya katakan ini pasti cacat hukum lah untuk gugatannya. Sementara laporannya juga sangat lemah. Yang melaporkan siapa? Yang dilaporkan siapa? Begitu teman-teman. Kita hanya ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Itu saran. Itu adalah satu bentuk anjuran kami
para kuasa hukum donatur. Karena bagi kami kalau uang tersebut terlalu lama ada di dalam rekening yayasan, itu tidak baik. Itu sebenarnya poinnya gitu loh. Jadi karena tidak baik, ya sudah, alihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Clear jadi ya. Jadi nggak ada saya katanya mastermind membuat menjadi orkestra, kata Alvin Lim kan begitu kan, seolah-olah gua yang mendesain ini semua. Apa wewenang gua untuk mendesain itu? Selama ini kan kalian tidak tahu bahwa uang Agus itu ada di yayasan. Akhirnya di podcast dengan terang benderang mantan ketua yayasan mengatakan ada 1,3 miliar. Terus buat apa lagi kalian ngejek-ngejek Agus kalau uang di sana? Dan itu ternyata dijadikan sebagai mercusuar oleh ketua yayasan lama bahwa bukan dia yang menghabiskan uang. Ternyata mereka sudah dilaporkan juga 4 orang tersebut oleh mereka ini, oleh Agus. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertanggung jawab, kemudian mengatakan atas nama donatur. Kuasa pengacara donaturnya 2 orang. Seberapa banyak gugatan ini kalau semua ini nih saya harus masukkan ke dalam pengadilan, ya. Jadi jangan mengada-ada. Kita ini mempermudah hal-hal yang sulit, ya kan. Cukup saya ambil 2 orang mewakili semuanya, mewakili 577. Kalau mau berdebat tentang itu, ayo buat satu kajian, ayo kita hadirkan para ahli. Apakah kita sah atau tidak sebagai kuasa donatur, ya kan, yang dia nggak ngerti tentang materai elektronik. Dulu pernah kayak saya sampaikan juga, ini semua. Nah ini kita jadikan ini sebagai naseglen, ini nanti saya akan tunjukkan ini nanti dalam agenda pembuktian di persidangan nanti. Ini memang benar-benar nggak tahu saya nih sekolahnya di mana nih. Ya, dia ngotot kemarin itu minta kuasanya. Lah kalau dia datang pada saat sidang pertama, ini kita bawa semuanya. Gitu loh, kita resmi. Mau ngapain saya juga mewakili donatur kalau nggak ada? Saya nggak punya kepentingan pribadi. Dibilanglah kita pengacara nasi bungkus, dibilanglah kita pengacara abal-abal. Sekarang lo mohon untuk nggak dicabut. Maksudnya apa? Penyelesaian uang donasi kini tinggal bertumpu di gugatan pengadilan yang masih berjalan. Mengingat uang 1,3 miliar sudah tidak ada lagi, habis disalurkan untuk para korban bencana alam di NTT. Meski begitu, Farhad Abbas dan kolega yang mengaku pembela kaum lemah ngotot menempuh berbagai cara, termasuk upaya hukum dengan melaporkan 4 nama yang disebut-sebut aktor utama di balik pengalihan uang donasi. Namun, dari situ pula konflik baru kembali bermunculan. Misalnya saja protes keras dari pengacara Sunan Kalijaga yang ikut melayangkan kritik terhadap pengacara Agus, usai diduga akan melaporkan warga NTT yang menerima uang donasi. Agak aneh memang jika mereka yang sedari awal tidak tahu menahu ikut terseret ke dalam permasalahan uang donasi yang tidak berujung. Lantas, apalagi yang sebenarnya mereka kejar? Kesepakatan apa yang akan mereka capai ke depannya? Mungkinkah akan ada laporan baru melihat adanya potensi masalah baru yang sudah di depan mata? Bagaimana Farhad Abbas dan kolega menyiasatinya? Tempatkan hatimu ya kepada kaum lemah. Betul? Betul. Tempatkan hatimu kepada kemanusiaan. Betul? Betul. Dan saya berharap bahwa kalian yang bermain dengan uang hak orang, uang donasi yang tidak ada izin PUB-nya itu dikembalikan kepada Agus. Dari awal memang kita dipertontonkan dengan hal yang tidak sangat edukasi. Ya, yayasan ini kepentingannya adalah untuk kemanusiaan, ya. Tetapi di perjalanan ini sudah tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, lantas mengklaim bahwa itu uang yayasan. Dari mana asalnya? Ya, sementara donasi ditempatkan di rekening Agus. Kemudian dipaksa untuk mutasi dengan adanya iming-iming dan intimidasi, dan itu sudah sangat salah sekali. Jadi kalau ada perang antar mereka, masing-masing punya tahu
dapurnya masing-masing, biarkan saja mereka berperang. Yang jelas keinginan saya adalah haknya Agus kembalikan. Bagaimana caranya uang itu kembali, terserah mereka. Tapi kami akan bertarung bahwa hak Agus ini uangnya harus untuk pengobatan Agus dan kembali. Bahwa uang itu yang selama ini kalian tuduh dimakan Agus itu nggak ada sama Agus, dibagi-bagi ya. Kasih jelasin ya. Ya. Ini Rizaldi katanya di demo sama orang NTT, Sunan nih provokasi. Oke. Orang NTT nggak ada yang dilaporin, hanya dia menyebut itu NTT. Kalau disebut itu Ambon, kita pasti bilang Ambon. Tapi kan semua NTT sebut kayak nama orang yang menerima kan tidak ada, itu kan hanya perumpamaan aja. Jadi jangan terlalu sensi. Jelaskan dulu bahwa bukan orang NTT yang diobok-obok ini, tapi orang yang mengambil uang ini yang akan dikejar. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kami tidak keberatan untuk suatu gerakan kemanusiaan, apalagi untuk orang-orang NTT di sana. Cuma saja sangat disayangkan bahwa orang-orang yang membawa uang Agus ini tidak izin kepada pemilik uang. Dan kemudian uang itu dimanfaatkan untuk nama besar mereka tanpa memikirkan kesulitan orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya. Itu kesalahannya. Jadi tidak ada sama sekali kami membawa nama-nama orang NTT. Tapi karena disebutkan oleh seorang sosok mengatakan bahwa ini akan dibawa ke NTT, makanya kami berkata ini NTT. Bukan berarti kita tidak suka sama orang NTT. Dan orang-orang Hidup NTT. Ya, hidup NTT. Aku cinta NTT. Jadi orang-orang yang membawa nama NTT itu framing aja. Mereka hanya berusaha menghancurkan nama baik Agus. Itu sangat tidak baik, sangat tidak edukasi. Kami cinta NTT. Kami cinta NTT. Kami sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Jadi di sini kami bersama-sama ya menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.